Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah wa wala amma ba'd. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air yang saya muliakan dan saya banggakan, teman-teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan Allah. Izinkan kali ini saya menyampaikan kajian Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dalam kitab yang terbarunya. Kiai Haji Imaduddin menulis kitab baru berjudul I'anatul Akhyar. Kitab karya ilmiah ini disusun sebagai jawaban terhadap Kiai Haji Muhammad Abdullah Mukhtar dari Sukabumi yang menulis kitab Al-Khisam Al-Maslul. Tentu kitab ini adalah kitab yang dibuat untuk membela para habib yang ada di Indonesia. Jadi ada kiai-kiai Nusantara yang begitu fanatiknya membela para habib. Satu di antaranya adalah Kiai Muhammad Abdullah Mukhtar dengan judul khusus kitab Al-Khisam Al-Maslul. Ini menjawab karya Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani yang berjudul Al-Bayanu Adz-Dzahabi. Jawaban Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani ini sungguh-sungguh merontokkan hujah pembela nasab Ba'alawi. Dalam kitab Al-Khisam Al-Maslul, Abdullah Mukhtar menyatakan, Ba'alawi adalah orang-orang yang membawa Islam ke Indonesia. Dan banyak dari mereka yang menjadi pejuang kemerdekaan Indonesia. Luar biasa pembelaan ini. Maka Kiai Haji Imaduddin Usman menjawab atas pernyataan Kiai dari Sukabumi tersebut. Kata Kiai Haji Imaduddin dalam kitab yang aslinya masih berbahasa Arab, saya terjemahkan supaya saudara-saudara tidak kesulitan. Apa kata Kiai Haji Imad? Kitab-kitab sejarah menyebutkan bahwa Islam masuk ke Indonesia dimulai abad ke-7 Hijriah. Lalu menyebar luas dengan masif ketika Wali Songo berdakwah di Nusantara. Sedangkan Ba'alawi itu mulai berdatangan ke Indonesia pada abad ke-19, yakni beberapa tahun sebelum kemerdekaan Republik Indonesia. Wali Songo bukanlah keturunan Ba'alawi. Wali Songo adalah keturunan dari Abdul Qadir Al-Jailani dan Musa Al-Kadhim. Sekilas bisa dijelaskan nasab Ba'alawi dan nasab Wali Songo. Kalau nasab Ba'alawi itu bisa kita lihat dari kakeknya bernama Alwi, Alwi putra Ubaidillah, dan Ubaidillah ini tokoh fiktif masih diperselisihkan. Bahkan sudah dinyatakan tidak ada. Ubaidillah ini katanya putra Ahmad Al-Muhajir. Kemudian Ahmad Al-Muhajir putra Isa Ar-Rumi, putra Muhammad An-Naqib, putra Al-Uraidi. Ini nasabnya Ba'alawi lalu nyambung ke Ja'far As-Shadiq. Sementara Wali Songo itu benar-benar bukan jalur Alwi atau Ba'alawi, tetapi dari jalur saudaranya Ali Al-Uraidi, yaitu yang bernama Musa Al-Kadhim.
Dari Musa Al-Kadhim inilah silsilah keturunan Wali Songo. Maka saudara-saudara sekalian, mulai saat ini saudara harus mengubah pola pikir, karena silsilah yang ngikut Wali Songo, ikut dari keluarga Ba'alawi ini adalah silsilah yang dibuat oleh Belanda, manuskrip peninggalan Belanda, dan dibuat secara sepihak oleh keluarga Ba'alawi. Bahkan dalam beberapa kesempatan, keluarga Ba'alawi itu terang-terangan menolak kalau Wali Songo itu keturunan Rasulullah. Sebagian ada menyambung-nyambungkan ke Ba'alawi. Padahal sesungguhnya Wali Songo itu dari Musa Al-Kadhim, jalur yang berbeda sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, inilah silsilah contoh Syarif Hidayatullah. Ya, dari Musa Al-Kadhim punya anak Ali Ar-Ridho, punya anak Muhammad At-Taqi, punya anak Ali An-Naqi, punya anak Ja'far Zaki, punya anak Sayyid Ali, punya anak Sayyid Abdullah, punya anak Sayyid Ahmad, punya anak Sayyid Mahmud, punya anak Sayyid Muhammad, punya anak Sayyid Ja'far, punya anak Sayyid Al-Bukhari, punya anak Syekh Jalaluddin Al-Bukhari, punya anak Ahmad Qabil, punya anak Jalaluddin, punya anak Mahmud Nasruddin, punya anak Syekh Jalaluddin Husaini, punya anak Ali Nuruddin, punya anak Abdullah Umdatuddin, dan Umdatuddin ini punya putra bernama Syarif Hidayatullah. Sama sekali tidak nyambung ke Ba'alawi, karena nyambungnya dari Musa Al-Kadhim. Dari jalur perempuan ini Wali Songo melalui jalur Syekh Abu Hasan As-Sadzili. Nah, saudara-saudara, maka mulai saat ini hilangkan itu catatan-catatan yang sudah beredar. Kalau Wali Songo itu nyambung dari Ba'alawi, itu harus dimusnahkan, harus dibetulkan, harus diluruskan. Yang benar adalah dari jalur Musa Al-Kadhim, berbeda dengan Ba'alawi. Kalau Ba'alawi dari Ali Al-Uraidi, nah Al-Uraidi ini punya anak lain bernama Musa Al-Kadhim. Dari Musa Al-Kadhim inilah jalur silsilah Wali Songo. Saudara, Kiai Haji Imaduddin juga mengutip kata Profesor Azumardi Azro yang menyebutkan bahwa kedatangan Bani Alawi pada abad ke-19 ke Indonesia itu bermotif ekonomi, mencari makan, mencari upah, sama sekali bukan berkepentingan menyebarkan agama. Itu Bani Alawi, para Habib. Mereka tidak peduli apa yang dilakukan oleh Belanda terhadap rakyat Indonesia. Bahkan mereka membela ikut Belanda. Disebutkan dalam buku sejarah bahwa Habib Osman bin Yahya yang menjadi mufti di Batavia justru mengeluarkan fatwa bahwa perlawanan bersenjata di Banten dan Bekasi terhadap Belanda adalah perbuatan batil dan haram. Habib Osman bin Yahya itu mendapatkan gaji 100 gulden per bulan. Habib Osman bin Yahya itu mendoakan Ratu Belanda dalam ulang tahunnya supaya panjang umur, sehat walafiat. Bahkan Habib Yahya Osman bin Yahya ini menjadi mata-mata untuk mengawasi gerak-gerik para pejuang Indonesia dan dilaporkan kepada Belanda. Dari keturunan Ba'alawi ada seorang wanita yang dijadikan mata-mata intelijen
dan dinikahi oleh Raja Banten bernama Zainal Arifin. Perempuan syarifah ini berkhianat kepada suaminya yang hidup dalam pengasingan, dan dia bekerja sama dengan Belanda, mengangkat Sultan baru bernama Abdullah dengan tujuan untuk menghancurkan Kesultanan Banten. Nah, warga rakyat dipimpin oleh Tubagus Buang dan Kiai Tapa melakukan perlawanan itu. Ini harus kita ketahui, saudara. Dari Bani Alawi banyak orang-orang yang berkhianat kepada negara ini. Mereka bekerja sama menjadi antek Belanda dan diberi gelar kapten. Ada Habib Muhammad bin Abu Bakar Al-Aidid, ada Habib Muhammad Umar Al-Bahr, ada Habib bin Hasan Al-Idrus Al-Habsyi, ada Habib Alwi bin Abdullah Al-Habsyi, ada Habib Ahmad Al-Haddad, ada Habib Alim Al-Qadri di Pasuruan, ada Habib Fahmi bin Husain bin Muhammad Syihab di Kresek, ada Habib Ahmad Al-Munawwar. Mereka semuanya adalah para Habib yang mengkhianati rakyat Indonesia membela Belanda. Ini harus kita informasikan kepada masyarakat bahwa keberadaan Habib di Indonesia aslinya hanya mencari makan, dan yang kedua berdagang agama. Dengan agama dia memperoleh uang dari masyarakat, mendoktrin untuk cinta kepada Habib, tunduk dan patuh kepada Habib. Maka mulai hari ini saudara-saudara sekalian, kita perlu sadar, abaikan doktrin yang ditanamkan untuk mencintai Habib, karena terbukti Habib itu bukan keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah buku ini masih ada beberapa judul yang menjawab, merontokkan apa yang disampaikan oleh Kiai dari Sukabumi itu. Kita akan lanjut di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.